di sini untuk mencegah terjadinya clotting, tensi dari kateter dan juga pembuluh darah. Itu fungsinya. Oke? Kita butuh pressure bag. Ini pressure bag. Nanti tekanan pressure bag itu dibuat di ini 300 mm. Ini pressure bag. Berarti kalau di hemari kita butuh speed 1 cc buat masukin hemari. Kan? Speed 1 cc. Nah kita butuh monitor. Kita butuh ini interface kabel. Nah interface kabel dan kita butuh IV administration set. Kebetulan IV administration set itu beda-beda gitu, sesuai dengan interface kabel yang kita punya. Jadi ada yang modelnya ujungnya seperti ini, nih. Nanti teman-teman, tapi semua prinsipnya sama. Ada yang modelnya kayak gini ujungnya, karena dia akan nyambung ke interface kabel. Ada yang nanti ujungnya seperti ini, bulat. Ada yang nanti seperti ini. Ada yang modelnya kayak gini. Karena IV administration setnya beda-beda sesuai. Nah ini kemasan ini ada di dalamnya dalam satu kesatuan. Jadi kalau kita beli nih domnya ini ada nih nanti masuk buat ke sini, gitu kan? Ini untuk masuk di domnya. Dan satu lagi untuk mengeluarkan udara. Kalau yang IV administration set ini beda dengan infuset yang tadi. Kalau infuset yang tadi, kalau roll fan-nya diblowing, NaCl-nya muncul habis. Kalau ini enggak, nanti kita buktiin, gitu kan? Ini domnya seperti ini nih, karena dia beda. Ini saya nggak tahu dah modelnya macam-macam lah. Ada nanti sirkuit, nah dia selalu kemasan di sini dia ada labelingnya. Labelingnya ditaruh di mana sebenarnya? Ini kebetulan cuma CPP doang. Kalau dia terpasang artery line, gitu kan? Artery line, dia terpasang PA kateter, gitu kan? Dia ada nanti ininya nih transducer, kita butuh ini. Posisi ini nanti disesuaikan dengan plebostatis aksis pasien. Ini nanti kita naikkan sesuai. Yang parameter yang kita ukur nanti sesuai dengan mana? Bukan yang ini, tapi dengan yang garis di sini. Ini udah ada ketentuannya. Ini juga sama. Nanti plebostatis aksisnya dengan garis ini. Dia udah ada aturan setiap ini, dia punya aturan. Jadi kita nanti sesuaikan dengan garis yang ini atau yang setiap ininya itu ada. Ada garis itu nanti untuk menyesuaikan dengan plebostatis. Ini biasanya labeling di sini kita tempel di sini kalau dia CPP, arteri atau PA gitu kan. Nah malah ada produk IV administration setnya itu sirkuitnya ada warnanya. CPP itu warnanya biru. Karena memang ini yang biru ini buat CPP. Tapi saya nggak tahu produk punya siapa. Tapi ada CPP dia ininya biru. Untuk arteri dia berwarna merah, gitu kan. Untuk PA kateter itu berwarna kuning, gitu. Jadi setiap produk tapi prinsipnya sama. Semuanya microdrip, semuanya. Ya. Nah kalau ini kan satu kemasannya yang ujungnya kayak gini nih. Ini kayak ini nih ujungnya. Nah, jadi kalau beli ini udah ada di dalamnya. Ini semua disposable, dibuang, gitu kan. Jangan dibuang interface kabelnya, gitu kan? Oke? Ini sama. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya jelasin ini. Nanti mudah-mudahan ada operasi beda jantung ini di sini. Di RSIS. Beda jantung ada? Ada. Ada Swangan, PA kateter ada? Pasang nggak? Ini PA kateter atau Swangan kateter. Ini biasa dipasang pada pasien-pasien beda jantung. Kalau ini terpasang, kita bisa mengukur kardiak output, kardiak index. Nah kalau ini dipasang di pasien, dia lewat juguler, plastiknya nggak ditelanjangin, plastiknya tetap segini. Nanti dia masuk ke atrium kanan, ventricle kanan, ujungnya sampai di arteri pulmonalis. Nah ujungnya ini ada balon, tapi ini balonnya udah meletus. Jadi sebelum dipasang pasien, kita cek dulu. Sama seperti kita pasang kateter, kita cek balonnya ini masih ada apa. Fungsinya
fungsinya balon. Kalau karena dia ada di arteri pulmonalis, otomatis pada saat balon dikembangkan, darah yang masuk ke atrium kiri nggak ada, ya kan? Makanya nggak boleh lama-lama, 5 detik itu udah lama bener, nanti blocking semua, gitu, nggak ada yang masuk gitu. Jadi itu, nah pada saat balon dikembangkan nanti di monitor ada nilai PCWP, tekanan baji paru, itu ada nilainya, ada nilai normalnya. Jadi nanti di ICU ada tuh nilai normal, biasanya kita laminating, kita tempel, gitu kan. Nah, di monitor, kalau dia terpasang ini, di monitor harus ditulis berat badan pasien, tinggi badan pasien, karena dia akan mengkalkulasi, gitu kan, berat badan, tinggi badan, monitor. Jadi ini identitas pasien kita harus tulis. Ini nanti PA kateter. Ini kalau ini terpasang, kita bisa mengukur ruang-ruang jantung, gelombang di ruang jantung, di arterium kanan berapa, ventrikel kanan berapa, di arteri pulmonalis berapa. Ini PA kateter atau Swan Gun kateter namanya. Jadi kalau kalian nanti melihat di RSAS, itu apa ngapain kuning-kuning di leher pasien, gitu ini kan. Tapi ini nggak lama dirawat dipasang di pasien. Kalau pasiennya udah drainnya udah dicabut, semuanya udah stabil, pindah ke ruangan udah nggak ada ini, karena resikonya terlalu besar, apalagi kalau perawatan kita nggak punya. Kalau ini bisa mengukur kardiak output, kardiak index. Oke, sekarang kita mulai. Nah ini kalau ini untuk CDL beda. Kalau CDL lumayannya besar kan gitu, untuk HD. Untuk HD. Kalau di tempat saya sih CDL ini tidak boleh dikasih CDL. Rumah saya, tapi tergantung SOP rumah sakit. Kalau di rumah saya nggak boleh, karena dia kalau masuk nanti repot. Lubangnya dia besar, beda dengan lumen CPP kan dia lebih. Nah, kalau misalkan terpasang artery line, terpasang CPP, bukan berarti nanti NaCl-nya ngegantung sama pressure back-nya doang, enggak. Dia sirkuitnya itu ada yang bercabang. Jadi nih, infuset sama NaCl-nya tetap satu. Cabang 2. Tapi ini cabang. Nah, Jika yang biru ini buat CPP, yang merah ini buat arteri line, yang putih ini buat PA kateter. Dia masangnya di mana? Masangnya nanti taruh ya. Kan begini. PA atau Surangan. sama juga. Misalkan 3 terpasang ini, ya. Nah yang ini, yang punya di bawahnya. Nanti yang selang di atas itu yang dipasang ke pasien, apakah CPP, arteri line, yang PA. Ini yang di atas. Posisi kabelnya ini harus di bawah, nggak bisa dia udah jungking terbalik. Dia harus di bawah. Ini nanti sambung ke intervascular, ya kan? Ini nanti taruhnya di bawah sini. Jadi dia cabang 3 nih. Jadi kalau dia bukan berarti ada arteri line terpasang, CPP terpasang, NaCl-nya 2, pressure back-nya 2, enggak. 1, tapi ininya cabang 2. Ada yang cabang 2 ada. Ada yang single lumen ada 1 2. Kalau cuma CPP doang mau ngapain satu ambil yang 2 kan gitu. Nah ini di blok ini. Nah sekarang kita mulai ya. Karena CPP jadi teman-teman kalau dia 3, karena ini kemarin pas di RSCAD, kemarin saya pelatihan di RSCAD. Kalau dia 3 gimana? Kebetulan di sana lupa bawa cabang ini, tapi ada 3 dong bergantung. Tapi ilmunya bercampur, ya. Sekarang kita mulai CPP. Satuannya apa? Unit KG. Satuannya nih. KG ya. KG. Selamat siang Pak. Pak diukur lagi ya kayak kemarin. Posisinya tenang aja.
masih ada. Pertama Pak, saya Dewi, saya akan mengukur keseimbangan cairan dalam tubuh Bapak, tapi nanti hasilnya ada di monitor. Hasilnya ada. Jadi ini udah kita siapkan, ini transmisornya, dan ini biosensornya ini beda nih. Ini interface kabel, ini monitor, ini ada IV administration set, ini IV administration set, ada pressure bag, gitu kan, ada NaCF, ada heparin, sama speed services. Alcohol set, swab. Mari kita mulai. Kita masuk ke reaksi. Pertama kita ambil heparin 500 unit, berarti berapa? 0,5. Hah? 500 unit berapa? Satu Satu. flakon ini 25.000. Satu. Isinya 5 cc. Jadi 1 0,1. cc itu 5.000. Berarti kalau kita butuh 500 unit, 0,1. 0,1 strip. 0,1 strip cuma segini nih. Ini yang kita masukin, ya. Enggak boleh. Oh, 500. Ada ya? Satu sasetnya bisa 5.000. SC 500. Buka tuh. Jadi udah on. Saya ada depan saya kan? Anggap sudah masuk. Itu saya. Oke, selesai. Selesai kita masukkan heparin. Sekarang kita sambung ke IV administration set. Hmm? Benar-benar. Nih, ini ke pasien. Berarti posisi yang buat ke pasien ke atas. Ini harus kalau sensor ini dia harus pas masukin sampai klik. Baru diputar. Lepas baru diputar, ini diputar. Oke, ini bodi. Kurang kencang. Kurang kencang. Nah, sekarang kita lihat untuk ini di atas buat ke pasien, ini cairan infus posisinya di bawah. Oke.
Sekarang kita pastiin semua sambungan jangan sampai ada longgar. Selesai kita tutup ya Mas El. Gak apa-apa ini. Ini saya belongin, nggak usah diklaim. Ini nggak jadi masalah. Kita lihat, nggak akan netes sedikit pun. Beda dengan info set. Kalau info set biasa itu lucu, habis gitu kan. Nah sekarang untuk mengeluarkan udara di sirkuit gimana caranya? Gitu kan. Ini akan lebih gampang kalau kita sudah pakai pressure bag ngeluarin udaranya. Akan jauh-jauh lebih gampang. Kita masukin ke pressure bag. Nanti ditulis di sini heparin 500 unit, ya kan? Masukin sini. Masukin sini. Baru digantung. Ini baru digantung. Oke, nah ini kebetulan mungkin selama ini ngewer ya. Ini posisinya, ini taruh di sini nih. Itu ada fungsinya sebenarnya. Sekarang kita pompa. Kalau kita pompa, saya ini udah turun ya. Tutup dulu, pastiin ini kekunci. Pompa sampai 300. Kalau udah mau berat, baru mendekati 300. Mau meledak. Oke, 300. Selesai 300 kita keluarkan udara di sirkuit. Caranya gimana? Nah, ini ada karet nih. Ada kupu-kupu. Ya kan? Ada yang begini, ini karena modelnya kayak gini, ini yang begini. Ada yang kayak gini. Ini yang kayak gini. Ini yang kayak gini. Ada yang model kayak gini. Ngeluarin udaranya gimana? Ini dipencet. Dipencet, ini juga di bawah dipencet. Ini ada karet gini, ini perawat, ini suka ditarik giniannya. Ini putus. Kalau udah putus susah. Bukannya ditarik tapi kita pencet kayak gitu. Pencet. Ini juga kan ada kuntilan putih nih. Nah, bukan ditarik. Putus repot, tapi dipencet. Nah, kupu-kupunya ini kita pencet. Nih, teman-teman lihat nih, kita pencet nanti udara akan keluar nih. Ya, tuh. Iya, lihat. Jangan udah tut, nggak usah tempelin aja sampai udara keluar. Oke. Yang ini jangan sekali-kali dibuka. Dibuka pada saat kapan? Pada saat kita mau sambung atau di akhir atau di PA. Karena dia udah bisa keluar sendiri dengan sendirinya di udara di sini. Selesai, pastikan tidak ada di udara di sirkuit. Tutup di arah sini. Lubang ini ada lubang-lubangnya, jadi jangan dibuka. Jadi setiap triway di sini udah ada lubangnya, tidak dibuka. Oke, udah nih selesai.
Sekarang ini udah kita selesai, kita bisa sambungin ke pasien. Pastikan sebelum disambung ke pasien tidak ada sama sekali udara di sini. Nanti embolik. Setelah kita sambungkan, ini bisa kita tutup dulu ke atas nih. Tutup ke atas, sambung. Swab alkohol. Baru kita sambung. Terus gimana dari sini ke sini kan pasti ada udara. Ya. Kita pencet aja nih. Ini speednya nih pasti ngangkat. Nah, pasti ngangkat. Nah kan? Ya. Tutup. Selesai nih pasien. Ini udah kita sambungkan. Terus gimana selesai ini? Lakukan zeroing. Zeroing sesuaikan dengan regostatis aksis. Nah, sejajarin dengan yang mana? Ini udah ada garisnya. Garis yang biru nih. Sejajarin. Zeroingnya gini aja kalau pakai garis. Kalau yang udah ahli yang biasa. Ini sejajarin sama garis yang kecil. Nih. Sejajarin dengan regostatis aksis. Oh ini ketinggian, berarti turunin. Ya kan? Sejajarin. Oke, sejajar. Jadi yang dimainkan nanti kalau posisi pas berubah yang dimainkan ini sesuaikan dengan posisi pasien. Kita udah zeroing di pasien nih. Sekarang kita sambungkan ke interface cover. Sambungin nih ke interface cover. Nah ini kita pastiin masukinnya nih ada jendolan nih. Di sini ada jendolan. Jadi jendol sama jendol tuh. Nah, sekarang kita lakukan zero. Pada saat kita mau zero di mesin, posisi pasien ditutup. Ini kan atas pasien, ya. Pasien ditutup. Pada saat kita mau zero di mesin, posisi pasien ditutup. Buang udara. Dikit aja. Bukan zero di sini. Zeroing. Harusnya zeroing di sini keluar angka 0. Nah, 0 kan? Nah, udah keluar angka 0 di sini, baru buka. Nanti kita lihat nilainya berapa. Ada nilainya. Kalau di pasien kan ada, di pasien nanti ada gelombangnya. Arteri line dulu, sebenarnya nggak jadi masalah. Arteri atau CBP nggak jadi masalah. Cuma nanti di monitor yang namanya CPP, di monitor itu warnanya biru. Jadi sebenarnya untuk kalibrasi buat arteri atau line nggak jadi masalah. Berarti ini nilai CPP-nya di bawah nih 00. Dia ada tanda arteri, padahal ini CPP. Berarti nilainya 0. Kalau kayak gini gimana? Lihat hemodinamik pasien gitu. Satuannya nanti 0 jadi Halo. itu ya Bu. Berarti nilainya 0 gitu ya. Emang 0 bisa. Udah. 2 zeroin di pasien, zeroin di mesin. Pada saat di mesin posisi 3-way pasien ke arah pasien.
Nah, sensornya juga kayak gitu. 6, 4, 6, 1. Udah, itu CPP. Selesai. Kalau ini nggak perlu ditutup, monitor terus. Tetapi kalau ini setiap perubahan posisi pasien, berarti ini harus dilakukan zero. Di mesin juga harus dilakukan zero. Nggak perlu ada cairan jalan di sini karena nggak akan floating. Dia ada NaCl, ada heparin. Jadi dia akan monitor terus tuh. Berapa CPP kelihatan. CPP pasien berubah berarti harus dilakukan zeroing dulu. Posisi pasien berubah, nilainya ada di monitor ada, tapi nggak benar kalau kita tidak lakukan zeroing dulu. Jadi itu akan ke monitor terus. Yang kita perhatikan kalau dia terpasang CPP di mesin, di monitor, yang kita lihat nanti gelombangnya. Gelombang CPP yang ada tuh kemarin, itu yang kita lihat. Kalau nggak ada gelombangnya ada apa nih? Mungkin lihat ada udara, ada floating, gitu kan? Atau ketekuk sambungan gitu. Selesai. Lepas handphone, cuci tangan, dan ini terpasang terus menerus ya. Iya, betul.